Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kalian, guys. Oke, guys. Jadi hari ini kita mau bahas hal yang menarik dan juga panas dan juga hot cream. Hot creamku mana? Hot cream. Apa sih? Coba kita bahas apa nih yang hari ini? Oke, kita hari ini akan bahas terkait anak dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Apa itu? Tokoh terkenal dong, Pak Presiden Jokowi. Oh iya, Pak Presiden Joko Widodo. Jadi dia punya anak namanya Kaisang. Dan dia punya sedikit problem lah sebenarnya ya. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini problem atau bukan. Problem ya? Iya, problem. Sudah intinya problem. Okay. Masalah kan? Masalah. Jadi yang Kaisang ini yang lagi rame itu kah? Apa sih itu kemarin aku udah ngerti juga, katanya putusan. Ceritanya dia itu punya hubungan sama cewek. Kamu ngapain sih ngurusin gibain orang? Sudah langsung aja kita nonton berita-beritanya. Dosa so tahu, deh. Oke, kita lihat. Emang kenapa sih dia putus? Biasa kan orang putus ya udah biasa, kenapa emang? Gak terima kali. Sudah jalan hubungan lama. Berapa tahun? 5. Kalau nggak salah ya. Lunas itu mobil itu kalau kredit ya. Oke, langsung aja ya ke sini nih. Langsung aja yang awal mulanya deh, biar aku paham ini kenapa dia nih, permasalahannya apa. Nah, ini Lambe Tura. Diisukan putus, ibu dari mantan pacar minta Kaisang kembalikan mobil dan STNK milik anaknya. Wah, masa Kaisang anaknya presiden ini dikasih pinjam atau dikasih mobil? Udah bisa beli mobil, nggak mungkin dong ya kan? Nah, jadi di sini beredar isu. Mungkin cuma dikasih pinjam aja, mungkin. Biasa ya kan? Bisa jadi. Coba lihat deh. Nah, ini. Story-storynya. Ini story ceweknya ya? Ini story si Nadia. Ceweknya? Cewek yang baru. Cewek yang baru? Iya, jadi. Ceweknya Kaisang yang baru. Nah, ini jadi gimana ya? Mungkin orang tuanya marah kali ya. Orang tua si perempuan yang mantannya gitu, maksudku. Mantannya mana sih? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu, kayak Ina. Yang pakai toga apa? Toga. Iya, yang pakai toga. Jadi dia itu mantannya si Kaisang sekarang. Dulu pacaran sama itu, gitu ceritanya. Iya, terus kenapa kalau putus? Ya karena dijanjiin untuk menikah, dilamar, sudah dilamar. Kaisang Pangarep yang dikabarkan putus dengan sang kekasih Felicia Tisu. Kini Kaisang disebut telah punya pacar baru yang disebut bernama Nadia Afrita. Namun kabar tersebut diiringi dengan pernyataan tak mengenakan dari seorang wanita bernama Melia Lau yang juga ibunda dari mantan kekasih Kaisang, Felicia. Melia menyebut Kaisang tiba-tiba menghilang sejak Januari 2021 setelah sebelumnya janji menikahi putrinya di Desember 2020. Begitu selesai kuliah balik Indonesia dan ada pandemi 1 tahun, janjimu akan menikah dengan anak saya di bulan Desember 2020. Saya ada buktinya semua ya. Ini ada nadanya ya. Saya ada buktinya semua ya. Tulisnya pada unggahan di Instagram. Baca deh, anak saya mana sih? Anak saya menunggu dengan hati setianya di bulan Januari di tanggal 13 2021. Katanya dirinya kok kayak aneh dan dia menghilang, lanjutnya. Melia juga menyebut kalau hubungan anaknya putus karena ada orang ketiga. Pada unggahan Melia di Instastory miliknya diunggah screenshot dari sebuah akun gosip yang menduga kalau Kaisang dan Nadia saat ini sedang pacaran. Melia juga mengungkit soal Nadia dan juga meminta kembali kunci mobil dan STNK dari anaknya. Nadia, kamu itu saya pikir akan... Coba baca deh, capeknya aku baca, kamu gaji buta ya. Jadi gantian ya guys ya. Di sini terus si Nadia itu juga mengatakan kalau Nadia itu, kamu itu saya pikir akan menjaga anakku dan Nadia itu loh mamanya. Nadia itu bukan, maksudnya dia mamanya yang ngomong sama Nadia kan. Nadia, kamu itu saya pikir akan menjaga anakku dan pacarnya yang sudah 5 tahun. Kamu yang sering saya puji sebagai MC, ternyata hatimu lebih dari harimau ya. Bilang pacar barumu itu kembalikan kunci mobil anak saya dan STNK-nya. Malulah. Tulisnya, seperti diketahui beberapa waktu lalu, Kaisang Pangarep dikabarkan putus dari sang kekasih Felicia Tisu. Kabar putusnya sepasang sejoli itu berawal dari Kaisang yang menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Felicia Tisu, juga mengunfollow Instagram Felicia. Nah, jadi di sini orang tua si perempuan tuh merasa kalau dirinya tuh nggak dianggap gitu. Mana sih foto-fotonya deh? Itu.
Nah ini ceweknya. Iya, ini mantannya sekarang. Iya, mantannya. Ini apa Nah, nih? ini si Nadia sama si Kaisang. Oh, aku ngerti sudah ini. Kalau Oke, dari fotonya. captionnya tadi. Mhm. Ini kalau salah benerin ya. Iya. Jadi apa namanya, Nadia itu kenal sama Kaisang dan Felicia. Benar, jadi ini kayak Dia diselip gitu nah. Iya. Cinta segitiga kan? Oh, enggak, cinta segitiga. Ini pelakor kayaknya ya. Jatuhnya gitu sih. Jatuhnya gitu ya, pelakor. Kenapa sih musim banget kayak pelakor ya sekarang ya? Kamu jangan gitu ya. Loh, ini kan yang pelakor kan si Nadia ya. Iya. Bukan pelakor sih sebenarnya. Mungkin- Tapi yang jahat Kaisang juga. Aku udah berani ngomong jahat sih, maksudnya dia enggak. Tapi dia sudah putus duluan atau belum sih sebelum sama Nadia? Sudah. Ya berarti ya Infonya wajar-wajar sudah. aja kan, mungkin waktu dia Menjalin hubungan. menjalin dengan- hubungan, dia sudah suka juga sama Nadia ini mungkin. Nah, tapi sebenarnya ada hal juga yang lebih menarik nih ya di sini, karena si Kaisang ini kan kita sedikit, boleh nggak sih bahas keyakinan? Oh, beda agama kah? Iya, jadi beda keyakinan. Oh, beda keyakinan susah juga sih memang kalau beda keyakinan. Tapi kita nggak tahu ya artinya di sini hal-hal yang mungkin apa sih jadi alasan Kaisang ya. Mm-mm. Akhirnya dia milih untuk mengakhiri hubungannya gitu. Ini yang Nadia, Iya, yang berjilbab. iya. Oh, semoga dilancarkan. Gimana menurut kalian, Bun? Kenapa ibu-ibunya pada aktif ya, Bun? Iya, kenapa yang aktif ibu-ibunya? Mungkin yang gini. tadi ibunya Felicia, Jadi- yang ini ibunya Nadia kan? Benar. Jadi di sini makin panas Ibunda Nadia Arif ya. Heeh. Mana sebelumnya? Ntar dulu, ini apa ini? Ini- Kemarin kakak Felicia atas Kaisang. Oh, ini kakaknya Maren nih. Iya. Ntar dulu, kita lihat dulu kakaknya Maren. took away 5 years of a girl's Bahasa happy Inggris life. lagi ya, bener kita harus lihat teks For ini. marriage, then immediately disappeared and only to Kamu hurt her even further by displaying your affections for another woman while still leaving my sister hanging. Oh, dia As a brother and a man, iya digantungin tiba-tiba. Menghilang tanpa kejelasan. Iya, itu digantung sudah namanya. I am disgusted by this man's behavior and to the Pokoknya itu ya, ini kakaknya lagi marah-marah ya. I Lagi sih aku penasaran. Ini mamanya Felicia. Felicia. Ini Felicianya ya. Benar. Ih, kalau misalkan memang ujung-ujungnya nggak bakalan bisa bersama, ngapain dari awal Diperjuangkan. diperjuangkan? Sudah 5 tahun ya. Dan ini si Felicia juga sudah nemenin Kaisang dari nol gitu ya, sampai sekarang akhirnya sukses. Nggak dari nol juga dong. Iya kali. Kan Mungkin. Pak Jokowi sudah berapa tahun sih? Oh iya, dari Pak Jokowi baru-baru jadi presiden ya. Sebenarnya Kaisang juga banyak uang sih, tapi Felicianya kaya juga kayaknya. Kelihatannya sih gitu ya. Kelihatannya sih gitu ya. Mhm. Mungkin dia punya usaha lain kali ya. Oh, akhirnya. aku ngerti deh kenapa orang tuanya pada ikutan. Karena- Soalnya ini ibaratnya apa, orang-orang penting kan. Benar. Nggak mungkin dong sekelas anak presiden pacarannya sama anak-anak yang biasa-biasa aja kan. Pasti orang tuanya orang-orang tua yang orang-orang penting juga sih. Tapi kalau misalkan Tapi Kaisang sebut sudah akhiri hubungan dengan Felicia. mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Kayak bapak, Dan kalau juga kayak Pak Jokowi ya. mati, tapi ya wes lah. Aku diem aja. Tapi santuy dia memang, babang siapa? Babang K. Babang Kaisang ini santuy memang. Sebenarnya itu Santai aja dia sudah putus dia ternyata. Tapi coba lihat dulu komentar dari netizen kita Yang guys. di mana? Yang sebelumnya tadi. Yang mana? Yaitu klik. Ini. Ya, kita lihat. Kita matiin dulu. untuk Nah, jadi di sini dia kan tadi bilang sudah mengakhiri hubungannya di pertengahan Januari ya. Tapi kita coba lihat nih. Ayolah, masalah percintaan begini aja si Indonesia ikut ribut ya jelas. Karena permasalahannya anaknya presiden gitu kan. Info Jadi yang lebih semuanya- bermanfaat gak ada. Widi Valentino bodoh amat. Apa nih anjay? Drama kudeta Demokrat langsung tertutup oleh drama percintaan anak presiden. Ya ini kan Pak Demokrat lagi dikudeta kan. Benar, iya. Sama ini kan. Ahayu dan Muldoko. Nah, lanjut. Gue seminggu ini lihat berita soal pelakor. Otakku nih masuknya berita pelakor terus dari kemarin-kemarin. Nggak, di pertama Nisa Sabian. Terus itu ada lagi tuh Vanessa Angel Ya, keempat. Terus apa lagi?
Aku nggak tahu kalau soal, sebenarnya banyak pelakor cuma Aku tuh nggak sekilas-sekilas aja sih. Cuma nggak tahu ya, kayaknya di awal 2021 tuh berita soal pelakor tuh kayak ngehits banget Banyak gitu. Ya lanjut. Kita lanjut lagi ya, kita lihat berita-beritanya lagi. Sebenarnya sudah pada intinya sih sudah dapat sih permasalahannya, cuma Yang tadi ya. gue pengen lebih detail lagi tuh loh. Anakku membawa, ini mamanya ya, anakku membawanya sampai lulus kuliah, hidup dalam kesederhanaan, naik MRT, naik bus biasa saja, merintis usaha di awal tahun 2017, dibimbing oleh kakaknya bagaimana menjadi wira swasta yang berhasil mulai dari nol. Anakku sudah berjanji dia Kaisang akan membawa ijazah balik ke Indonesia. Ada sobat Janji itu diucapkan di depan ibu dan bapak Jokowi karena permintaan dari ibunya kepada Felicia anakku. Dan Felicia telah membuktikannya tanpa pamrih, tanda seru. Oke. Jodoh memang tidak ada yang tahu. Tapi kalau mereka yang telah berjodoh dan selama 5 tahun janji suci yang mereka pegang, dan ternyata ada orang yang sangat ingin mengambil kebahagiaan orang lain, dan orang itu adalah seorang karyawan yang dipercaya oleh Felicia anakku, di mana hatimu wanita muda dan sama wanita. Mamanya ini sakit hati bukan karena Kaisang aja, Karena si Nadia juga. karena Nadia itu karyawannya sih Felicia. Ternyata usut punya usut, guys. Gitu. Jadi kayak Oh. makan apa ya? Pagar makan tanaman. Betul. Tahu dalam cabai dalam tahu, gunting dalam tipatan. Ini sudah berarti. Tapi di lain sisi sebenarnya kalau memang sudah jodohnya si Nadia dengan Ya. Kaisang ya mau gimana lagi. Iya, Tapi betul. caranya sih ya mungkin ya. Betul. Itu sih sebenarnya. Diduga berawal dari cinta lokasi, Kaisang move on dari Felicia Tisu lalu pacari Nadia Afrik. Mungkin karena kebiasaannya selalu bersama. Nah, akhirnya Dia muncul. Kaisang lebih nyaman sama Nadia kayaknya. Sebenarnya penasaran sih Nadia tuh sudah kenal sama Kaisang dan Kaisang itu dari kapan gitu kan. Apakah baru-baru aja? Sebenarnya kita nggak tahu ya. Ini yang beredar. Auratmu kau tutupi, tapi hatimu pengkhianat. Mamanya marah betul kayaknya. Tapi sebenarnya kalau misalkan komentar kayak gini juga nggak boleh ya, aurat itu kan memang kewajiban sebagai Kewajiban. muslim. Kita lihat video TikToknya. Oh, dia sudah sering sama-sama ini. Iya. Ini ada video-videonya guys, video-video kemesraan kayaknya. Felicia Tisu, ini video-videonya mereka sih waktu masih pacaran ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Gimana menurut kalian, Bun? Bacain komen dulu. Mau nggak jodoh, jadilah seorang yang beretika. Kamu datang baik-baik, berkenalan baik-baik, pergi dan pamitlah baik-baik. Gak peduli seberapa benci berat masalah kamu. Kenapa kamu jadi bijak begini komennya? Kita cari komen yang barbar ini. Aduh, masih pacaran aja ribetnya ampun gini. Kalau ada suami istri sah menurut hukum gak apa-apa deh. Dibikin geger. Oke, lanjut. Lain netizen yang budiman, tolong dijaga tangannya. Mungkin yang sekarang lebih gampangan, maaf ya jadi seujun. Lanjut. Itu apaan tuh? Videonya gitu-gitu kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Sekarang dia sama ini guys, sama Tapi- Nadia, Arsifa, Tapi Kaisang, Mas, Love. menurutmu nih kalau misalkan si Nadia sama si Kaisang beneran sampai nikah, pasti nanti kan akan ada cerita sejarahnya. Kamu kan dulu yang kayak gini, enak Maksudnya? banget. Maksudnya iya, maksudnya kan diceritain, digibahin gitu kan. Udah, namanya sudah jodohnya, sudah jalannya begitu. Jadi ambil yang positif aja. Sebenarnya walaupun dia ya gimana juga sih, tapi agak susah juga sih memang kalau ngambil Caranya ya. cara ngambilnya gitu loh. Kalau memang jodoh ya memang jodoh ya, sudah nggak apa-apa. Tapi ibaratnya caranya itu Nayaran. Ya paling enggak kalau memang mau sama si Nadia ada pemikiran atau prediksi ke sana, kasih jeda waktu lah. Iya. Ini bener-bener Terlalu mepet, ja- kayak iya, sudah terlalu- direncanakan kayak gitu ya. sudah, bukan kayak sudah direncanakan juga sih, kayaknya sudah lama sih deh kalau kulihat deh. Ada Kalau timbul misalkan perasaan. baru-baru itu kan misalkan kan nggak enak ya sama Mm-mm. nggak enak, Maksudnya aku nggak enak sama Felicianya gini. Terus ini tuh kayak berani banget gitu loh. frontal ya. Iya, frontal. Terus tuh nggak mikirin perasaannya orang gitu loh. Jadi bahagia di atas penderitaan orang lain. Iya, menurutku sih gitu. Kalau menurutmu gimana?
Ini baru sudah aku sebutin. Apa itu? Bahagia di atas mendekati orang lain. Dia sih, dia udah mikirin hatinya si Dan Felicia biasanya ya. kalau memang sudah cinta buta, ibaratnya Mas kan Kalau- dia nggak mikir perasaan orang. Iya sih, kalau Kaisang sama Nadianya merasa tersakiti nggak sih atas kejadian begini? Dia Nggak tadi ada, kan? kayak biasa aja sih, belum ada informasi dari Biasa dari aja kan. Nadia. Kalau dari Felicia nya pasti sakit hati lah ya. Iya, dan aku juga Kalau dia sayang sama Kaisang kan udah 5 tahun ngejalanin terus tiba-tiba ditinggal. mungkin kalau diambil sama orang lain yang jauh Dia mungkin nggak terlalu sakit kayak hati. gini lah ya. Oh, Kalau kayak gini kan orang dekat ibaratnya bener dong. masa tega Kalau ya. kalau aku begitu juga aku bakal marah banget Iya, lah. tapi kita mau ngapain gibah ya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, maksudnya gini kan. Ya guys, selain ini kan itu kita aja. cuma aku sudah tahu ya ada berita begini ya, jujur aja ya, kamu kan dia yang ngasih tahu kan. Kalau aku jadi Kan kami ngasih tahu. Iya, aku yang ngasih tahu. Kaisang. Aku baru tahu juga, baru nggak juga ya sebenarnya ya betul kayak menurut apa lihat komentar netizen tadi ada benernya. sebenarnya kita juga bisa belajar sih dari kasus ini gitu kan. Ya. Apa belajar apa? Iya. Belajar di sekolah, belajar kasus kisah. Maksudnya kalau menjalin hubungan itu jangan seperti itu, dan dari awal kalau aku pribadi Kalau beda agama sudah mending nggak usah. nggak usah diterusin karena bakal kedepannya tuh ribet gitu Ribet ya. kan. Yang udah beda agama aja kadang ribet. Apalagi yang Beda agama. apa sih kamu tadi ngomongnya? Yang beda agama, yang nggak beda agama aja ribet. Apalagi yang Yang beda beda agama. Karena kita harus menyatukan gak cuma diri kita, tapi Gak sama cuma diri kita, keluarga kita, tapi mau persatukan keyakinan kita guys. Itu yang susah. Oke guys, mungkin itu aja. Udah kayaknya deh. Iya, jadi Mungkin itu aja lah ya. uh, Apa lagi yang mau disampaikan? iya sih sebenarnya aku sebagai perempuan gitu kan ya, wis. Coba saja. Sudah lanjut. Kalau memang kamu punya perasaan sama si Kaisang sebaiknya disampaikan, tapi tidak dengan cara seperti itu gitu kan ya, karena perempuan itu punya perasaan. Kalau misalkan Kalau jadi posisinya laki-laki dibalik-balik, punya perasaan. lebih ke akal kayaknya. Oh, Kamu punya akal kan? ya iyalah semua orang punya akal. Oke. Itu sih sebenarnya aku bingung lama, pokoknya itu udah disampaikan lah ya. Oke, guys. Kayaknya itu aja deh ya. Jawab ya. Ya sudah. Itu lebih penting. Kita tutup kasus Kaisang hari ini ya kan guys. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya kan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa sholat, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.